Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Halo, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Pagi hari ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub RI. Dan kita akan berbincang tentang tema urgensi Ramcek, angkutan umum dalam menyambut Nataru, bersama saya Deborah Tanya. Saudara, tidak terasa, beberapa minggu lagi kita akan memasuki libur Natal dan juga Tahun Baru atau Nataru 2025. Tentunya kita juga sudah mulai memikirkan tentang rencana liburan ya bersama dengan keluarga. Budaya liburan ini tidak hanya terjadi saat masa Lebaran saja, tapi tentu juga di masa Nataru. Hal ini jadi tradisi yang penting di negara kita Indonesia. Momen untuk berkumpul dengan keluarga dan juga dijadikan sebagai momen untuk bersosialisasi dengan sesama pemudik saat istirahat di perjalanan. Nah, jelang Nataru, mobilitas masyarakat akan mengalami lonjakan tentunya. Kementerian Perhubungan tentunya melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memastikan perjalanan libur akhir tahun kita berjalan aman dan lancar, salah satunya dengan pelaksanaan ramcek kendaraan. Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha transportasi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan perjalanan saat liburan. Lalu, bagaimana persiapan ramcek dalam menyambut angkutan Nataru di sektor darat yang dilakukan oleh Kemenhubdat, serta apa urgensinya? Kita akan perbincangkan hal ini lebih jauh di Ruang Publik KBR. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar, dapat menelpon kami di nomor bebas pulsa 0800 245 7893 atau melalui WhatsApp 0812 118 8181. Anda juga dapat menggunakan fitur live chat YouTube Berita KBR atau mendengarkan kami di 100 radio jaringan seluruh Indonesia. Radio jaringan KBR ini tersebar dari Aceh sampai Papua. Dan di Jakarta dengarkan kami di 94,3 FM Good Radio Jakarta atau melalui live streaming di website kbr.id. Pagi hari ini sudah bersama dengan Deborah. Ada Bapak Amirullah, Direktur Sarana Transportasi Jalan, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI. Selamat pagi Pak Amirullah, apa kabar? Selamat pagi Mbak Deborah, Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita semua termasuk para pemirsa dalam kondisi sehat walafiat. Amin, teman KBR dimanapun berada, sehat-sehat semuanya karena menjelang liburan panjang nih ya Pak, akhir tahun ya Pak. Terima kasih. Betul. Pak Amirullah, terima kasih untuk kesediaannya pagi hari ini bergabung dengan Ruang Publik KBR. Biasanya kalau talk show dengan Kemenhub nih narasumbernya langsung datang. Cuma karena Pak Amirullah lagi berkeliling ya Pak. Sehingga ini langsung dari Pulau Gebang ya Pak ya? Pulau Gebang Mbak. Baik, Pak Amirullah, pertama kita mungkin pengen tahu lebih jauh nih tentang definisi ramcek. Apa sih Pak definisi dan urgensinya jelang libur Nataru? Baik, Mbak Deborah dan pemirsa yang berbahagia. Jadi memang kami di Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, kita ada kegiatan yang namanya ramcek atau inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan umum yang dioperasikan di jalan memang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Nah, ini yang penting. Jadi, nanti pada saat masyarakat menggunakan angkutan umum, sudah bisa diyakinkan bahwa angkutan umum yang telah diramcek memang benar-benar dalam kondisi layak jalan, memiliki izin, pengemudinya juga sesuai ketentuan, dan kendaraannya dalam kondisi yang berkeselamatan. Oke, Pak, kalau untuk ramceknya sendiri, apakah hanya dilakukan di momen-momen tertentu, ada atau
sepanjang tahun, misalnya 1 tahun harus berapa kali cek untuk kendaraan umum ini? Dan apakah hanya kendaraan umum yang dilakukan tes ramcek atau seluruh kendaraan? Iya, baik Mbak. Jadi memang ramcek ini sebenarnya adalah tugas rutin kami di Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Jadi kita teman-teman di terminal itu melakukan pemeriksaan setiap hari sebenarnya. Tapi mengingat periode Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan periode-periode hari libur panjang biasanya, di mana permintaan terhadap angkutan itu sangat tinggi, maka kami memang memasifkan pelaksanaan ramcek tersebut untuk menjamin bahwa kendaraan yang beroperasi pada saat Natal Tahun Baru, Lebaran, dan periode-periode libur panjang itu bisa dalam kondisi yang baik. Nah, untuk itu di periode Nataru ini kami melakukan ramcek lebih intensif, tidak hanya di terminal, tapi juga di lokasi-lokasi lain seperti di pool kendaraan, di tempat wisata, di rest area, dan tempat-tempat lain yang memang banyak terdapat angkutan umum yang melayani masyarakat. Oke, lalu Pak Amirullah, indikator apa yang menunjukkan bahwa ramcek ini, kalau di tahun-tahun sebelumnya ya kan sudah dilaksanakan ramcek. Nah, kalau untuk tahun ini indikator apa yang menunjukkan ini berhasil mencapai tujuan dari Kemenhub sendiri? Jadi tentu saja tujuan kita adalah menyediakan angkutan umum yang berkeselamatan. Dan tentu saja ini menjadi keinginan kita bersama lah, agar masyarakat menggunakan angkutan umum bisa selamat dari asal ke tujuan dan kembali lagi ke asal gitu. Oleh karena itu kami di ramcek ini memastikanlah apabila dia tidak layak jalan maka akan kami ingatkan untuk diperbaiki, untuk dilengkapi, sehingga pada saat nanti dioperasikan sudah dalam kondisi layak jalan. Nah, kami sebenarnya punya target di periode Natal Tahun Baru ini ada 10.000 kendaraan yang akan kami ramcek. Dan alhamdulillah sudah hampir 16.000 nih yang sudah kami ramcek. Jadi melebihi target ya Pak? Ya, sebelum tanggal 20 Desember sudah banyak yang kami ramcek, dan memang masih terdapat beberapa kendaraan yang masih dalam kondisi kurang layak jalan. Nah, ini yang kami ingatkan kepada pemilik perusahaan angkutan dan pengemudi untuk memastikan kembali untuk memperbaiki kendaraannya sehingga siap dioperasikan dan layak jalan pada saat dioperasikan. Begini itu Mbak. Betul. Keselamatan itu yang paling penting ya Pak ya dalam transportasi. Pak Amirullah, kalau misalnya lagi di lapangan nih, timnya Bapak mengecek kendaraan, apa saja sih Pak yang menjadi fokus utama dalam pemeriksaan ramcek ini pada kendaraan? Mohon maaf Pak Amirullah, suaranya. Secara garis besar ada 2 aspek yang kami cek Mbak. Yang pertama adalah terkait dengan administratif. Administratif itu memastikan bahwa kendaraan dan pengemudi itu sesuai dengan aturan. Seperti pengemudinya memiliki SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dia kendarai. Kedua, ada STNK-nya yang memang kewajiban dari sebagai kendaraan harus memiliki tanda nomor kendaraan. Yang ketiga, dipastikan bahwa kendaraan itu memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan yang keempat, memastikan bahwa kendaraan tersebut layak jalan dengan adanya bukti lulus uji kendaraan. Nah, ini dari aspek administratif. Nah, selanjutnya kami juga melihat dari aspek teknis. Aspek teknis yang kami lihat adalah terkait dengan lampu-lampu utama kendaraan, lampu penunjuk arah, sistem pengereman. Nah, ini juga salah satu sangat penting. Bagian kendaraan, kondisi ban, pengukur kecepatan atau speedometer, sabuk keselamatan pengemudi, wiper, alat tanggap darurat, dan palu pemecah kaca. Nah, ini yang sangat-sangat utama dari aspek teknis. Selain itu juga kami juga memastikan bahwa ada segitiga pengaman dan kotak P3K. Nah, ini yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan pengusaha di kendaraannya gitu.
Apabila tadi tidak terpenuhi, maka akan kami minta untuk dipenuhi. Apabila fatal, maka kami ada 3 tanda nanti di masyarakat bisa melihat. Kalau sudah ada tanda X berwarna merah, berarti memang kendaraan itu tidak layak. Oke. Dan apabila menemui di jalan atau di terminal, jangan dinaiki kendaraan tersebut. Berarti kendaraan tersebut memang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Apabila ada kekurangan-kekurangan yang sifatnya minor, kami minta pada pengusaha untuk diperbaiki terlebih dahulu. Nah, ini yang kami lakukan. Begini tuh, Mbak. Jadi tadi ada 3 tanda ya Pak ya. Yang Deborah tangkap, yang saya tangkap tuh ada yang X merah, itu berarti kendaraannya tidak layak jalan. Selain itu, tanda apa lagi Pak? Itu ada X. Jadi ada 3 tanda yang ya cukup besar lah, sekitar diameter 20 cm lah itu stikernya. Yang X merah itu tidak boleh berjalan, harus diperbaiki secara maksimal, atau kendaraan tersebut administrasinya tidak lengkap. Yang kedua, tanda kecil, ya diameter 10, stiker warna biru kecil. Nah itu berarti kendaraan tersebut harus diperbaiki lah, kesalahannya minor. Dan yang besar, stiker besar warna biru yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut sudah lulus ramcek dan dinyatakan sudah bisa layak jalan. Ada 3 stiker yang kami siapkan. Apakah ini artinya kalau yang punya stiker kecil yang biru harus diperbaiki itu tetap bisa jalan? Atau ditahan dulu nih Pak untuk pengecekan lebih lanjut? Betul. Ya biasanya hanya minor lah, misalkan dia tidak membawa kotak P3K, itu kan hal-hal yang sifatnya minor, dan kami tetap meminta mereka untuk melengkapi gitu. Jadi memang minor, tapi secara teknis dia bisa jalan, dan secara administratif dia juga layak untuk jalan. Oke. Nah, tadi Pak Amirullah sempat menyampaikan sampai periode ini sudah ada sekitar 16.000 kendaraan yang sudah diramcek oleh tim. Nah, kemudian dari 16.000 itu Pak, apakah ada datanya sudah berapa nih yang dapat tanda X merah, yang dapat tanda stiker biru kecil, dan sudah berapa juga yang sudah lulus ramceknya, layak jalan? Jadi kalau dari data kami memang cukup besar lah yang beroperasi, yang sudah beroperasi Mbak. Tadi memang ada yang terpaksa harus kami tilang. Hampir sekitar 1.490 kendaraan nih. Dari 16.000 tersebut ya tidak sampai 10% lah. Ini yang terpaksa kami tilang karena memang kendaraan tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Ini yang kami lakukan. Sementara sisanya sebanyak 12.000 itu cukup sudah memenuhi persyaratan teknis, ya cukup banyak lah kendaraan-kendaraan yang layak jalan. Yang sisanya diingatkan untuk diperbaiki lah, untuk dilengkapi yang dengan kesalahan-kesalahan minor tersebut. Nah, ini masih ada waktu karena memang perkiraan kami periode angkutan Natal dan Tahun Baru dimulai pada tanggal 18 Desember sampai 3 Januari. Nah, ini masih ada waktu untuk memperbaiki kendaraan-kendaraan yang kami anggap masih ada perbaikan sifatnya minor. Oke, ya ini jadi perhatian juga untuk para pengusaha kendaraan transportasi umum agar memperhatikan kendaraannya masing-masing supaya keselamatan penumpang itu menjadi yang utama. Baik, Pak Amirullah, kita harus jeda terlebih dahulu. Setelah ini kita akan perbincangkan kembali tentunya tentang tema kita, urgensi ramcek angkutan umum dalam menyambut Nataru. Saudara, untuk Anda yang ingin berpartisipasi dalam ruang publik KBR pagi hari ini, Anda dapat menelpon kami di nomor bebas pulsa 0800 245 7893 atau WhatsApp 0812 118 8181. Saksikan juga kami melalui YouTube Berita KBR. Anda dapat meninggalkan komentar ataupun pertanyaan terkait tema kita pada pagi hari ini. Dengarkan terus Ruang Publik KBR, saya akan kembali. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR, dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
galau ketinggalan berita di tongkrongan? Iya. Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain? Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat. Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps. Permisi, Mas. Iya, Mbak. Numpang nanya, Mau nanya apa? tahu KBR Pagi nggak? Udah pasti tahu dong, karena aku sekeluarga udah lama langganan KBR Pagi. Banyak informasi, mulai dari berita sosial, budaya, politik, hukum, berita nasional maupun daerah, berita terkini sampai berita viral. Semua ada di KBR Pagi. Pokoknya kurang lengkap aja rasanya kalau sehari nggak dengerin KBR Pagi. Di kbrprime.id, cari aja KBR Pagi. Loh, kok Mas hafal banget? Jangan-jangan Mas hostnya ya? Hayo ngaku. Kamu Don Brady kan? Kabur. KBR Prime, podcast for curious mind. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa nggak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self reward. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR, dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Deborah Tanya, dan kita pagi hari ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI. Tentunya kita masih membahas tema urgensi ramcek angkutan umum dalam menyambut Nataru. Dan saudara, untuk Anda yang ingin mendengarkan kami, silakan dengarkan di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua, dan di Jakarta dengarkan kami di 94,3 FM Good Radio Jakarta, atau live streaming via website kbr.id. Dan masih bersama saya tentunya Bapak Amirullah, Direktur Sarana Transportasi Jalan, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI. Baik, Pak Amirullah, mungkin saya juga ingin tahu nih Pak, kalau misalnya ada perusahaan transportasi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, mereka nggak lulus ramcek, apakah ada hukuman dalam tanda kutip secara khusus untuk mereka? Seperti apa Pak? Ya, baik Mbak. Jadi memang terkait dengan perusahaan angkutan umum yang nakal, ini mungkin menjadi pembelajaran ke masyarakat bahwa pastikanlah bahwa angkutan umum yang digunakan benar-benar perusahaan-perusahaan yang memiliki tanggung jawab yang baik, pelayanan yang baik kepada masyarakat. Nah, apabila kami temui saat ramcek terdapat kendaraan yang memang tidak memenuhi persyaratan teknis dan naik jalan, tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa ada sekitar 1.490 yang ditilang, jadi memang kami akan langsung melakukan penilangan terhadap kendaraan-kendaraan tersebut. Selain memberikan stiker warna X, langsung kami tilang. Nah, ini yang menghimbau kepada para pemirsa sekalian, apabila melihat pada kendaraan yang ada tanda X-nya, jangan dinaiki dan laporkan kepada para petugas. Nah, apabila ini terus dilakukan oleh perusahaan, tidak menutup kemungkinan izin trayeknya juga bisa dicabut. Nah, ini jadi memang perlu upaya dari kita semua nih, kami di pemerintah, masyarakat, untuk mengawasi pelayanan angkutan umum yang ada. Perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab ya harus kita mulai berikan sanksi. Sanksi dari kami, sanksi secara administratif. Dari masyarakat saya pikir bisa memilih lah untuk tidak digunakan kendaraan-kendaraan dari perusahaan tersebut. Ini penting, karena keselamatan adalah yang paling utama bagi kita semua. Iya. Oh, berarti kendaraannya tetap bisa beraktivitas ya Pak, nggak ditarik kalau misalnya mereka dapat tanda merah itu?
saya yakin dia tidak akan berani beroperasi di tempat-tempat yang resmi, Mbak. Nah, ini yang kami harap masyarakat jeli lah melihat. Jadi kalau ada yang ada tanda merah itu beroperasi, dilaporkan ke petugas gitu. Karena memang kan kami juga punya keterbatasan melakukan pengawasan. Nah, peran masyarakat di sini sangat penting. Sangat penting untuk membantu kami. Dengan pertama tadi jangan naik kendaraan yang ada tanda X tersebut. Dan yang kedua, laporkan kepada petugas bahwa kendaraan tersebut sebenarnya tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Coba. Oke, mungkin tadi sekalian Pak, karena kan tadi Bapak bilang laporkan ke petugas. Mungkin pendengar kita bertanya-tanya, adakah nomor yang bisa dihubungi untuk melaporkan atau misalnya mereka mau foto kendaraan tersebut, kirimnya bisa kemana nih Pak? Saya pikir di media sosialnya Perhubungan Darat sudah ada, nanti kan kami coba sampaikan nomornya Mbak. Baik. Dan saya pikir kalau memang ada di dekat-dekat terminal, saya pikir semua petugas terminal pasti akan melakukan dan akan menindak gitu. Apabila ditemui ada kendaraan-kendaraan yang memang sudah nyata-nyata tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Gitu. Oke, jadi jangan coba-coba ya, karena mata-mata netizen dan mata-mata petugas di SUP ini akan memantau kendaraan-kendaraan yang tidak layak jalan tersebut. Baik, Pak, kemudian kalau kita berbicara tentang infrastruktur nih dan jalur, apakah ada jalur atau terminal tertentu yang saat ini jadi fokus utama dalam melaksanakan ramcek? Jadi kami sebenarnya melakukan ramcek di semua terminal, Mbak. Bahkan yang menginformasikan di terminal lintas batas negara yang ada di Pontianak itu yang memberikan pelayanan dari Pontianak ke Kucing, bahkan terminal di Kupang yang memberikan pelayanan ke Timur Leste pun kami lakukan ramcek. Jadi memang di semua terminal kita lakukan ramcek. Nah, fokus utama kita memang karena kalau kita lihat pergerakan masyarakat di angkutan Natal dan Tahun Baru dan angkutan-angkutan di periode sibuk seperti Lebaran adalah di Sumatera Selatan sampai Jambi. Nah ini, jadi kita juga di terminal-terminal yang ada di antara Sumatera Selatan sampai Jambi kita lebih optimal lagi melakukan pengawasan, ini penting. Tapi tidak hanya di lokasi-lokasi itu, tapi di seluruh terminal yang kita miliki kita tetap melakukan pengawasan. Tujuannya untuk memastikan dan memberikan jaminan keselamatan bagi masyarakat yang menggunakan angkutan umum sehingga dapat merayakan dan beraktivitas selama periode Nataru dengan aman, lancar, dan selamat. Itu. Baik, kalau yang di wilayah Jawa, Pak, boleh diceritakan mana saja yang sudah dikunjungi terminal-terminalnya? Jadi kami sebenarnya mulai tanggal 6 November sudah mulai bergerak di beberapa pool kendaraan, Mbak. Jadi mendatangi pool-pool perusahaan, busnya kami cek langsung di pool-pool kendaraan tersebut untuk memastikan bahwa dia memenuhi standar yang tadi kami tetapkan. Apabila tidak memenuhi standar, kami minta saat itu diperbaiki. Karena pool kan biasanya ada fasilitas lengkap untuk perbaikan kendaraan. Nah, mulai awal Desember, nanti kami sudah mulai ke beberapa terminal. Terminal, rest area, dan ke tempat-tempat wisata. Karena sudah mulai memasuki liburan nih. Jadi memang kami juga ingin menjamin dan memastikan masyarakat yang berwisata menggunakan angkutan umum yang berkeselamatan. Nah, ini yang akan kami lakukan. Jadi kami tidak hanya di terminal, tapi juga melakukan di pool, di rest area, dan daerah-daerah wisata, serta tempat-tempat lain yang memang menjadi potensi aktivitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru. Ya, tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat kecelakaan-kecelakaan yang terjadi bus, itu bukan hanya karena kendaraannya ya Pak, karena SDM-nya juga mungkin saat itu sopirnya ngantuk, itu juga harus kita tingkatkan kesadarannya ya Pak. Betul sekali Mbak. Jadi kalau bicara kecelakaan ada 4 hal lah. Pertama orang, dalam hal ini pengemudi. Yang kedua adalah faktor kendaraan. Yang ketiga adalah faktor jalan. Dan yang keempat adalah faktor lingkungan, ya misalnya cuacanya saat itu hujan atau apa. Nah ini yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan. Nah ini kami dari sisi kendaraan melalui ramcek ini ingin memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi
memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Dari sisi pengemudi juga kami berharap para pengemudi ini ya harus paham dengan tugasnya yang sangat berat memang. Dan mereka juga harus dalam kondisi fit, sehat, dan harus memastikan kendaraan yang mereka bawa itu juga sudah diperiksa dengan baik gitu. Dan dalam kondisi yang baik. Nah, ini yang mungkin juga perlu kesadaran dari para pengemudi dan kesadaran dari perusahaan angkutan umum. Iya. Itu, Mbak. Jangan istilahnya karena kejar setoran jadi nggak tidur-tidur ya. Para supir-supir ini kasihan juga. Baik, Pak Amirullah, kita sudah mendapat komentar dan pertanyaan melalui YouTube Berita KBR. Saya akan membacakannya. Dari Eva Chan, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan ramcek secara efektif dan menyeluruh? Ini berbicara, dia ingin tahu apa sih Pak tantangannya ketika melakukan ramcek? Jadi terang aja Mbak, ini kan masih dalam tahap. Mohon maaf Pak Amirullah. Mungkin masih ringan lah. Ya, silakan. Halo Mbak. Ya, silakan Pak. Ya, jadi karena masih tahap awal, tantangannya masih belum terlalu besar nih. Karena masih dilakukan di pool dan tempat-tempat di terminal. Jadi kami masih bisa menegur atau menilang secara langsung. Nah, tantangan terberat adalah pada saat nanti periode Natal dan Tahun Baru. Apabila kami temui ada kendaraan misalkan di daerah wisata yang nyata-nyata tidak layak jalan, nah ini memang perlu kesadaran dari masyarakat. Kadang-kadang kami meminta kendaraan tersebut untuk diperbaiki terlebih dahulu. Dan berdasarkan pengalaman, masyarakat selama ini keberatan karena mereka ya punya waktulah jadwal yang kami harus berangkat. Nah ini, jadi kayak lagi kami menghimbau nanti apabila ada petugas kami yang melakukan ramcek di daerah-daerah wisata atau rest area dan meminta kendaraan itu untuk diperbaiki terlebih dahulu, masyarakat agar bisa paham kondisi tersebut. Karena apa? Karena dampaknya akan berkorelasi dengan keselamatan dari penumpang yang ada di kendaraan tersebut. Ekstrimnya, kami sebenarnya menyediakan bus di beberapa tempat dan akan ganti bus yang tadi tidak layak jalan dengan bus yang pengganti yang layak jalan, dan seluruh biaya dibebankan kepada perusahaan yang tidak layak jalan tersebut. Nah, ini yang kami lakukan, Mbak. Nah, boleh tahu Pak untuk titik-titik mana saja yang sudah disediakan bus oleh Kemenhub ini sebagai backup gitu? Memang di beberapa rest area kami sediakan dan di beberapa tempat wisata, tapi memang agak sulit ya, karena kan tersebar nih Mbak ya, sebar di beberapa tempat wisata dan biasanya kami harus memanggil dulu bis yang jadi harus kami panggil dulu dan perlu waktu nih. Nah, makanya ini perlu kesadaran dari masyarakat lah, ya bahwa biar lambat asal selamat lah gitu kan. Jadi tapi sebelumnya kami juga berharap pastikan pada saat memesan bus pariwisata, pastikan busnya itu adalah bus yang layak jalan dan memenuhi persyaratan teknis. Bisa dicek mana izinnya, mana buku ujinya. Bisa dicek juga melalui aplikasi Mitra Darat yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan. Mitra Darat. Jadi kita mau membayar untuk menyewa, kita harus pastikan bahwa yang kita sewa itu benar kendaraan-kendaraan yang bagus. Gitu. Ini juga mungkin perlu peran serta dari masyarakat, Mbak. Oke. Baik, Pak Amirullah. Sekali lagi kita harus jeda, nanti akan saya bacakan lagi ada beberapa pertanyaan dan komentar yang masuk melalui YouTube dan juga WhatsApp. Dan saudara, Anda yang masih ingin bertanya ataupun langsung menelpon kami di nomor bebas pulsa, silakan di nomor 0800 245 7893, WhatsApp di 0812 118 8181. Saksikan juga melalui live YouTube Berita KBR, silakan Anda meninggalkan komentar ataupun pertanyaan. Tetap di Ruang Publik KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR, dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan,
Tapi, cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Yakin, cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu, biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari, dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id, search KBR Sore. Sakura, Kimono, Sushi, Harajuku, Tokyo. Anda mengagumi segala hal tentang Jepang? Ingin tahu banyak? Jangan lewatkan siaran NHK World langsung dari studio NHK di Jepang. Sambil belajar bahasa Jepang, Anda akan disuguhkan informasi tentang beragam keunikan dan kebiasaan warga Jepang. NHK World juga menghadirkan obrolan menarik tentang banyak hal yang tengah hangat jadi perbincangan warga negeri Sakura. Kinmedai, kore desu ka? Yes. Alright. NHK World bisa Anda dengarkan setiap hari mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di Nusantara atau via streaming di www.kbr.id. NHK World mengajak Anda melihat Jepang dari ruang dengar Anda. KBR, inspiratif, terpercaya. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kembali lagi dalam Ruang Publik KBR bersama saya Deborah Tanya, persembahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI. Dan kita masih berbincang tentang urgensi ramcek angkutan umum dalam menyambut Nataru. Saudara, Ruang Publik KBR bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Dan dengarkan juga di 94,3 FM Good Radio Jakarta. Juga bisa melalui live streaming via website kbr.id atau YouTube Berita KBR. Kami juga mengundang Anda kembali yang ingin bertanya melalui telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893 atau melalui WhatsApp 0812 118 8181. Halo Pak Amirullah, masih bersama dengan saya? Masih Mbak. Siap. Pak Amirullah selaku Direktur Sarana Transportasi Jalan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI. Tadi kita juga membahas ternyata tuh ada 4 aspek yang menyebabkan kecelakaan. Ada bisa dari pengemudinya, bisa dari kendaraannya, bisa dari jalan ataupun lingkungan, faktor-faktor lingkungan. Nah, kalau kita berbicara tentang faktor jalan nih Pak, gimana sih Pak kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di berbagai wilayah Indonesia yang sudah Bapak lihat jelang Nataru ini? Apakah ada perbaikan atau tambah fasilitas nih karena akan banyak kendaraan lalu lalang? Baik Mbak, jadi kami di Kementerian Perhubungan itu tidak bekerja sendiri ya dalam mempersiapkan angkutan Natal dan Tahun Baru. Kami berkolaborasi, bersinergi dan berkoordinasi dengan instansi lain, salah satunya dengan teman-teman di Kementerian Pekerjaan Umum tentu saja. Saya seperti masyarakat ketahui sekarang pembangunan infrastruktur jalan, termasuk jalan tol, sudah sangat masif lah. Kita sudah terhubung dengan jalan tol yang cukup luas dan berdasarkan data dari teman-teman Dirjen Bina Marga, kemantapan jalan nasional itu sudah hampir 94%. Jadi memang sudah cukup bagus lah kondisi jalan kita. Termasuk jalan tol kita itu sudah hampir 2.935 km. Nah ini menurut kami sudah cukup
bagus dan sangat baik kondisinya, dan saya yakin kita sudah siap lah dari sisi infrastruktur jalan. Kami dan teman-teman PU termasuk teman-teman Korlantas juga melakukan survei bersama di jalur-jalur Natal dan Tahun Baru tahun ini. Nah, insya Allah nanti pada saat mulai periode angkutan Natal dan Tahun Baru, yaitu tanggal 18 Desember sampai tanggal 3 Januari, seluruh infrastruktur sudah siap digunakan. Ini tuh Mbak. Baik, jangan khawatir ya Pak, karena Kemenhub juga bekerja sama dengan stakeholder lainnya seperti Korlantas, PU untuk memaksimalkan supaya Natal dan Tahun Baru perjalanan menjadi lancar jaya. Baik, Pak, ya, betul sekali, Mbak. Ya, saya juga akan menyapa lagi dari YouTube Berita KBR. Ada dari Eva Chan lagi nih Pak bertanya. Ini sebenarnya sudah dijawab tapi mungkin bisa dijelaskan kembali. Mungkin Eva baru bergabung dengan kita. Apakah ada sanksi yang cukup tegas bagi pengusaha transportasi yang melanggar aturan dan tidak lolos ramcek? Sanksinya saya pikir sangat tegas lah. Terhadap kendaraan tersebut akan ditilang. Akan diberikan tilang dan tidak boleh operasi. Yang tadi tanda X merah ya? Tanda X merah. Dan apabila memang perusahaan tersebut secara nyata dia melakukan pelanggaran, maka izin trayeknya bisa dicabut. Nah, ini yang penting. Dan yang terpenting kalau menurut kami adalah perlu dukungan dari masyarakat nih. Apabila ada kendaraan yang tadi tanda X itu beroperasi di jalan ya, di luar pengawasan kami, jangan dinaiki. Jangan dinaiki. Kita harus ada sanksi yang maksimal dari, karena penggunanya kan masyarakat loh. Jadi jangan gunakan kendaraan-kendaraan yang memang tidak memenuhi persyaratan teknis dan jalan, tidak memiliki izin, tidak lulus uji, dan kendaraannya nyata-nyata memang sudah ada tanda X tadi, Mbak. Nah itu, ini untuk peran serta masyarakat dan para pemirsa saya pikir sangat penting. Baik. Pak, ada lagi satu pertanyaan, tapi ini sama dengan pertanyaan Eva tadi, Eva Chan. Saya bacakan saja tapi tidak perlu dijawab kembali. Dari Riang Gono, bila ditemukan kendaraan yang tidak sesuai dengan tim ramcek yang di lapangan, apa yang dilakukan Kemenhub? Sama ada sanksi nggak buat perusahaan yang melanggar? Tadi sudah dijelaskan ya, Bapak atau Ibu Riang Gono. Pak Amirullah, ini kan kita zamannya teknologi ya Pak, segala sesuatu udah makin canggih. Mungkin bisa diceritakan kepada teman KBR teknologi apa yang digunakan dalam pelaksanaan ramcek supaya bisa meningkatkan efisiensi dan akurasi pemeriksaan dari Kemenhub. Jadi kami sekarang di Perhubungan Darat sudah ada namanya aplikasi Mitra Darat, Mbak. Yang tadi Bapak bilang ya. Para pemirsa bisa mendownload melalui App Store atau Play Store Mitra Darat. Jadi di aplikasi tersebut masyarakat langsung bisa melihat, ditulis nomor uji, misalkan kendaraan nomor sekian, nanti dia punya izin dan lulus uji atau tidak, dan nanti ada data juga dia sudah diramcek belum gitu. Jadi masyarakat bisa lihat nanti, kalau dia tidak ada izin, tidak layak jalan, ya jangan dinaiki gitu. Nah, bisa juga langsung diketik di teman-teman Bapak Ibu semua pemirsa yang berbahagia, mitradarat.debhub.go.id. Nah, nanti akan ada langsung masukkan nomor kendaraan. Nah, itu akan disebut kendaraan tersebut apakah punya izin dan perusahaannya memiliki izin. Dan kendaraannya layak jalan atau tidak. Nah, jadi memang kita sudah setransparan mungkin lah. Jadi peran masyarakat, Bapak Ibu pemirsa yang budiman, saya pikir ingin perjalanannya aman dan selamat. Jadi kalau memang pada saat di browsing di Mitra Darat tidak layak jalan, tidak punya izin, jangan dinaiki. Jadi kembali lagi kesadaran dan peran serta masyarakat sangat penting di sini. Betul. Gitu Mbak Deborah. Jadi untuk teman KBR yang sedang mendengarkan dan akan menggunakan kendaraan umum saat liburan Natal dan Tahun Baru, silakan bisa sebelum menaiki kendaraan tersebut atau memesan tiketnya, bisa cek melalui aplikasi milik Kemenhub, namanya Mitra Darat. Saya juga baru download nih Pak, karena baru tahu juga
Terima kasih loh Pak informasinya. Silakan dicek. Dan juga bisa melalui website mitradarat.debhub.go.id. Betul ya Pak? Ya, betul Mbak. Baik. Pak, kalau misalnya kita mau bertanya lagi tentang tantangan nih Pak. Tantangan apa sih Pak yang dihadapi selain tadi tantangan-tantangan yang sudah disebutkan di awal ya Pak? Apa yang bikin menjadi proses ramcek ini terkendala? Selain mungkin perusahaan-perusahaan transportasinya yang memang tidak jujur dalam melaporkan. Jadi memang salah satu kendala terbesar kita adalah bahwa perusahaan-perusahaan itu mengoperasikan kendaraan yang tidak layak itu tidak dari terminal, Mbak. Mereka dari tempat-tempat terminal bayangan, dari tempat-tempat yang memang sulit untuk dijangkau oleh tugas kita. Jadi memang kita juga punya keterbatasan nih. Dan mereka yang memang niatnya tidak baik, biasanya dia akan mengoperasikan tidak dari terminal yang resmi. Nah ini, jadi kebanyakan pelaksanaan ramcek kita sulit untuk sampai ke sana. Jadi saya berharap memang ke masyarakat agar menggunakan angkutan umum itu berangkatnya dari terminal. Gitu. Karena kalau di terminal kan petugas-petugas dari Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan pasti akan melakukan pengawasan yang maksimal. Nah, sementara apabila berangkat dari terminal-terminal bayangan atau tempat-tempat yang memang sulit kami jangkau itu sulit bagi kami untuk memastikan bahwa kendaraan-kendaraan yang beroperasi memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Itu mungkin salah satu kendala kami, Mbak, karena memang sekarang dengan pergerakan masyarakat yang cukup besar, jadi titik-titiknya tidak hanya berasal dari terminal, tapi kami menghimbau sekali lagi ke masyarakat, para pemirsa semuanya, ayo kita naik kendaraan umum itu dari terminal. Gitu, Mbak. Aman dan terpercaya ya, jangan dari terminal bayangan. Ya, betul sekali, Mbak. Betul sekali, Mbak. Tidak bisa memastikan keamanannya kalau naik dari terminal bayangan ya, teman-teman KBR. Jangan, atau mungkin harganya lebih murah juga ya Pak ya. Apakah bisa begitu? Jadi memang salah satu yang membuat mereka menarik adalah dengan harga. Tapi saya pikir kita semua paham lah bahwa keselamatan adalah yang paling utama. Keselamatan tidak ada nilainya, dan kembali lagi prioritas utama kita adalah keselamatan. Ya, jangan karena beda 1.000-2.000 ya, nyawa kita dipertaruhkan. Ini resikonya tinggi. Betul. Baik Pak Amirullah, nanti kita akan berbincang kembali di segmen terakhir Ruang Publik KBR, dan saya juga masih mengundang Anda yang ingin bergabung melalui telepon nomor bebas pulsa KBR 0800 245 7893 atau melalui WhatsApp kami. Silakan Anda meninggalkan komentar dan pesan melalui nomor 0812 118 8181. Dan juga saya masih akan membacakan dari YouTube Berita KBR, nanti akan ada komentar dan pertanyaan juga, atau kalian juga bisa mention di Instagram @kbr.id dengan tagar Ruang Publik KBR. Saya akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di Ruang Publik KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR, dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Yang baru. Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik, didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit. Yakin, cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu, biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari, dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri.
Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id, search KBR Sore. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa nggak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self reward. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Saudara, tidak terasa kita sudah ada di bagian akhir Ruang Publik KBR bersama saya Deborah Tanya. Tentunya persembahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI. Dengan tema kita pagi hari ini, urgensi ramcek angkutan umum dalam menyambut Nataru. Tentu masih bersama dengan saya Direktur Sarana Transportasi Jalan, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Bapak Amirullah. Nah, ini untuk teman-teman KBR yang mungkin baru bergabung nih Pak, saya ingin mengingatkan kembali bahwa ada 3 tanda yang dipasang oleh Kemenhub di kendaraan-kendaraan umum ya. Yang pertama ini ada tanda silang merah, artinya kendaraan yang memang tidak layak jalan sama sekali karena banyak faktor yang menyebabkan, banyak kekurangannya, tidak memenuhi administratifnya ataupun memenuhi segi teknisnya. Dan ada tanda stiker kecil, itu menandakan ada bagian-bagian yang harus diperbaiki. Kemudian untuk yang paling aman ini adalah stiker biru besar. Itu tandanya kendaraan sudah layak jalan. Aman sentosa ya Pak ya? Ya betul sekali Mbak. Baik, Pak Amirullah, ini saya mau tahu nih Pak, kalau untuk stikernya sendiri apakah ada masa berlakunya, berapa lama? Ya, jadi memang stiker itu sampai dengan periode Nataru kami masih bisa menjamin bahwa apabila ada stiker warna biru yang ramcek tahun Nataru 2024 sampai dengan periode 3 Januari kami masih nyatakan itu layak jalan, Pak. Tapi kami juga sebenarnya gini, setiap kendaraan umum itu wajib diuji setiap 6 bulan sekali. Nah ini, jadi kami juga bukan berarti yang tidak ada stiker biru itu tidak layak jalan gitu. Tidak ada gitu. Karena tidak semua kendaraan mungkin belum sempat kami ramcek karena jumlah kendaraan itu kan ratusan ribu. Gitu. Nah, masyarakat tadi bisa dicek di Mitra Darat. Kalau dia tidak ada stiker birunya, cek di Mitra Darat. .debhub.go.id, masukkan nomor kendaraan akan ketahuan. Kalau dia masih berlaku masa ujinya, berarti kendaraan itu sebenarnya juga masih layak jalan. Ini. Apalagi dia punya izin, sangat bagus sekali. Nah ini, jadi bukan berarti nanti masyarakat nggak ada stiker biru nggak mau naik ya. Tidak, karena tadi kita juga tidak semua kendaraan mungkin bisa kita ramcek karena jumlahnya kan ratusan ribu. Nah, sehingga kembali lagi peran serta masyarakat yang sangat penting. Oke. Bisa cek-cek ya untuk aplikasinya tadi saya sebutkan lagi Mitra Darat, silakan download melalui handphone Anda masing-masing atau bisa mengecek melalui mitradarat.debhub.go.id. Tadi Bapak juga menyebutkan ada begitu banyak kendaraan. Nah, apakah personil dari Debhub ini kewalahan Pak mengatasi begitu banyaknya kendaraan sementara harus dicekin satu-satu secara detail? Gimana mengatasi kekurangan armada atau mungkin petugas saat melakukan ramcek? Jadi gini Mbak, tadi saya sampaikan bahwa kami ini berkolaborasi, bersinergi dan koordinasi, termasuk dengan teman-teman di daerah. Contohnya saat ini saya ada di Terminal Pulau Gebang dengan teman-teman Dinas Perhubungan Provinsi DKI. Nah, jadi yang meramcek tidak hanya Kementerian Perhubungan, tapi juga teman-teman yang ada di daerah, di Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten Kota, mereka juga kami minta untuk melakukan ramcek.
di terminal-terminal yang ada di daerah. Nah, ini juga mungkin sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi nih, bahwa tugas ini adalah tugas bersama, bukan tugas kami di Kementerian Perhubungan. Dan kami yakin lah, karena berdasarkan data, teman-teman daerah juga melaksanakan kegiatan ramcek dan melaporkannya secara resmi ke kami memang, dan alhamdulillah lah, sampai saat ini berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang terjadi, Mbak. Baik, Pak, ini saya akan menyapa salah satu pendengar teman KBR yang bertanya melalui YouTube. Ada Firly, bagaimana kita bisa membangun sistem transportasi umum yang lebih modern dan aman di masa depan? Dan kebijakan apa saja yang perlu diperkuat nih untuk mendukung pelaksanaan ramcek yang lebih baik? Pertanyaan dari Firly, silakan Pak. Ya, jadi kami pikir tugas menyediakan angkutan umum tuh di Undang-Undang Nomor 22 tentang lalu lintas dan angkutannya jelas bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan angkutan umum yang baik kepada masyarakat. Nah, ini menurut kami di perhubungan, teman-teman di daerah juga mari sama-sama kita berkolaborasi dan bersinergi menyediakan angkutan umum. Dan salah satu yang sudah dilakukan pemerintah adalah ada alokasi dari pajak kendaraan bermotor yang nanti akan digunakan untuk angkutan umum. Nah, gini. Jadi kami berharap memang di tahun depan busway yang ada di Jakarta bisa ada di kota-kota lain. Dan sekarang sudah mulai nih, Mbak. Jadi kalau kita ke Solo, ke Banjarmasin, ke Balikpapan, ke Palu, ke Batam, itu sudah ada pelayanan angkutan umum yang sudah bagus. Dan itu bisa terwujud karena pemerintah daerahnya sangat peduli terhadap angkutan umum. Nah, kami berharap memang di hasil pilkada nanti akan terpilih lah para pimpinan daerah yang memang peduli terhadap angkutan umum. Nah, itu Mbak. Iya. Nah, terkait dengan ramcek tadi, kami berharap memang peran serta masyarakat di sini. Jadi tadi apabila menemui kendaraan dengan tanda X, jangan dinaiki dan laporkan ke petugas. Dan pastikan masyarakat naik angkutan umum itu dari terminal-terminal yang memang resmi. Bukan di terminal-terminal bayangan atau tempat-tempat yang tidak resmi. Ini mungkin peran masyarakat sangat penting, peran pemirsa sangat penting untuk keselamatan kita bersama. Iya, baik. Tadi sudah dijawab oleh Pak Amirullah ya pertanyaan dari Firly. Terima kasih. Dan mungkin Pak, kita juga mau dengar nih harapan Pak Amirullah terhadap pelaksanaan ramcek tahun ini. Kan masih ada beberapa hari ke depan ya Pak? Ya, betul Mbak. Sampai tanggal 20. Padat nih ya Pak, padat merayap sampai tanggal 20. Gimana nih harapannya Pak Amirullah? Jadi sampai dengan tanggal 20 mungkin di awal Desember ini kami akan konsentrasi sudah mulai ke terminal, tempat wisata, dan tempat-tempat strategis lainnya. Jadi kami ingin lebih memastikan lah, karena angkutan Natal dan Tahun Baru ini berdasarkan data dari surveinya teman-teman di Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, bahwa sebagian besar masyarakat yang beraktivitas di periode Natal dan Tahun Baru adalah untuk berwisata. Nah, ini juga menurut kami berarti perlu mendapat perhatian serius terkait dengan kesiapan angkutan umum yang ada di tempat-tempat wisata, yaitu angkutan pariwisata. Nah, ini mungkin menjadi perhatian kami, Mbak. Kami akan melakukan kegiatan ramcek di lokasi-lokasi wisata yang sangat strategis. Dan sekali lagi, ini menghimbau ke masyarakat. Jadi pada saat menggunakan atau menyewa angkutan pariwisata, pastikan kendaraannya, perusahaannya punya izin, kendaraannya lulus uji. Jangan karena harga yang lebih murah yang tidak terlalu beda jauh gitu sampai mengorbankan faktor keselamatan. Ini yang sangat penting. Saya pikir masyarakat perannya sangat penting di sini. Bagaimana keselamatan adalah yang paling utama dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, mungkin untuk closing statement dari Pak Amirullah terkait tema kita hari ini, yaitu urgensi ramcek angkutan umum dalam menyambut Nataru. Sekali lagi Pak, silakan. Ya, jadi ramcek kami kan untuk memastikan keselamatan.
Nah, kembali lagi ke masyarakat, kami menghimbau nih kepada Bapak Ibu semua, para pemirsa, pada saat nanti melakukan perjalanan selama angkutan Nataru, pastikan tadi kan bahwa kendaraannya memang legal. Ini tidak hanya angkutan umum, mungkin yang menggunakan kendaraan pribadi pun wajib memastikan kendaraannya memang sudah dalam kondisi yang bagus. Dan pastikan tadi kelengkapan kendaraan seperti SIM, STNK, nah itu harus juga diperhatikan. Pastikan hindari perjalanan yang harus puncak, Mbak. Biasanya kan kita harus puncak angkutan Natal dan Tahun Baru. Yeah. Tahun ini diperkirakan pada hari Selasa tanggal 24 Desember dan Selasa 31 Desember. Dan arus balik terjadi pada hari Rabu dan Kamis tanggal 1 dan 2 Januari. Jadi hindari di periode-periode puncak tersebut. Karena bisa terjadi stuck ya Pak di jalan. Iya, mengharap untuk tidak menggunakan sepeda motor. Ini menyarankan untuk tidak menggunakan sepeda motor untuk perjalanan jarak jauh. Oke. Karena memang untuk jarak jauh, sepeda motor memang tidak didesain untuk angkutan jarak jauh. Jadi sebaiknya gunakan angkutan umum yang ada. Baik. Apabila menggunakan penyeberangan, nah kami juga minta nih kepada masyarakat untuk membeli tiket jauh-jauh hari lah. Gitu. Karena apa? Kejadian kemacetan di Merak itu terjadi karena masyarakat ke pelabuhan tanpa memiliki tiket sebelumnya. Nah ini yang kami harapkan ini tidak terjadi lagi. Yang berikutnya, jika lelah beristirahatlah gitu. Jadi kita juga harus pahamlah kondisi kita. Istirahat di rest area yang sudah ditetapkan. Bahkan kami di Dirjen Perhubungan Darat menggunakan seluruh jembatan timbang kami sebagai rest area yang bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi jika lelah, silakan untuk beristirahat. Yang berikutnya adalah, ini yang sangat penting adalah selalu dimonitor kondisi lalu lintas melalui media sosial, bahkan melalui KBR ini kan bisa lihat kondisi macet di mana. Nah ini mungkin sangat penting nih. Yeah. Dan yang terpenting adalah pastikan perusahaan bus yang digunakan dan kendaraan digunakan memenuhi persyaratan teknis dan naik jalan. Nah ini. Jadi kembali lagi ke kita semua, kesadaran kita semua untuk menggunakan angkutan umum dan kendaraan yang mempunyai izin, legal, lulus uji, dan tentu saja berkeselamatan. Ini sangat penting. Yes. Jangan tergiur harga murah karena murah belum tentu Anda selamat. Betul sekali, Mbak. Baik Pak Amirullah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk waktunya sudah berbincang bersama Ruang Publik KBR. Ya, salam untuk teman-teman di Pulau Gebang ya Pak ya. Ya, Terminal Pulau Gebang, Mbak. Terminal Pulau Gebang. Selamat melanjutkan pekerjaannya. Semoga proses ramcek yang sudah melebihi target ini akan lebih banyak lagi ya kendaraan yang diperiksa. Betul Mbak, dan kami salam hormat dari kami untuk para pemirsa. Mari sama-sama kita berharap dan kita sama-sama punya komitmen untuk Natal dan Tahun Baru ini berlangsung dengan aman, nyaman, lancar, dan selamat. Amin. Kami tidak bisa bekerja tanpa ada dukungan yang maksimal dari masyarakat yang melakukan perjalanan di periode Natal dan Tahun Baru. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Ruang Publik KBR dari segmen pertama sampai terakhir. Bagi Anda yang terlewat, silahkan dengarkan kami melalui podcast di kbrprime.id, pilih Ruang Publik. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Deborah Tanja undur diri. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR, dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Anda tengah mendengarkan KBR,